Masya Allah. Kemudian tadi ada berita juga tentang kalau di Sumatera jelas kerusakan yang ditimbulkan oleh ulah manusia karena dosa-dosa manusia. Ternyata di seberang timur juga ada dosa. Mari kita ikuti paparan dari Ustadz Suwardi. Ustadz Suwardi ini saya kenalkan juga termasuk salah satu dari orang timur dulunya. Makanya kita sengaja undang ke sini untuk bercerita tentang masalah ketimuran alias daerah Papua, Sulawesi dan sebagainya yang mudah-mudahan nanti sesuai dengan tema yang kita atau subtema yang kita sampaikan pada malam hari ini. Saya serahkan langsung ceritanya Ustaz yang seru-seru gitu. Biar kita tambah ngerti, tambah paham sehingga nanti kita akan bisa menentukan sikap seperti apa sebagai seorang anak bangsa atau seorang umat Islam seperti apa. Monggo Ustaz. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya langsung saja ya. Ya, jadi kalau tadi saya diperkenalkan dulunya Timur, ya. Saya ingin klarifikasi bahwa sampai sekarang saya pun juga masih tetap Timur, ya. Paling tidak sampai sekarang Ngawi masih menjadi bagian dari Jawa Timur, ya. Belum Jawa Tengah, belum Jawa Barat. Nah, ini jadinya perkenalan dulu ya Ustaz ya. Ya. Jadi kebetulan saya ini lahir dan besar di Papua, ya, di kota Sorong. Mungkin kalau ada yang sering mendengar, Sorong itu cukup familiar, ya. Di sana ada tambang minyak, ya. Jadi kotanya cukup panas, samalah seperti Madiun, ya. Jadi rugi juga sebetulnya saya pindah ke Madiun karena ternyata sama panasnya juga gitu. Ya. Nah, tapi kalau asal aslinya saya itu dari Sulawesi Selatan. Cuma jarang di sana ya, cuma sesekali saja kalau ada acara kita biasa ketemu dengan keluarga besar di Makassar ya. Tepatnya di kota Sengkang. Sengkang itu kurang lebih mungkin 8 jam dari bandaranya ya. Nah ini juga yang kemudian membuat tiba-tiba Sulawesi itu jadi terkenal gitu. Paling tidak karena ada 2 faktor. Yang pertama itu ada peristiwa di Morowali ya. Dan yang kedua karena tokohnya juga tokoh Sulawesi. Ya. Yang sempat bikin heboh publik kita namanya Jenderal Purnawirawan Safri Samsudin ya. Jadi Safri Samsudin sama saya kebetulan satu daerah ya. Cuma dia bintang 4, saya bintang 7 gitu. Ya. Jadi beberapa waktu yang lalu kan sempat naik pangkat ya. Banyak spekulasi yang kemudian beredar di balik kenaikan pangkat ya. Karena untuk menangani peristiwa Morowali itu memang butuh seseorang yang dia memang punya power, punya kekuatan ya untuk, kalau dalam bahasa kita itu melawan satu kekuatan itu yang sangat besar ya. Jadi pernyataan beliau yang menghebohkan publik itu bahwa ternyata di Morowali itu ada negara di dalam negara ya. Memang ada beberapa pernyataan-pernyataan atau statement-statement yang membantah ya
termasuk juga dari beberapa menteri ya, yang menolak bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar gitu. Bahwa di sana itu masih ada imigrasi, masih ada bea cukai ya, masih ada karantina ya. Tapi kok saya rasa-rasanya lebih percaya pernyataan Pak Safri. Kenapa? Karena itu diungkapkan, disampaikan itu langsung di lokasi gitu ya. Jadi melihat itu secara langsung ya, bahkan dengan kekuatan tentara gitu ya, kekuatan tentara full gitu. Jadi ini memang satu kekuatan besar yang juga hanya bisa ditangani juga oleh satu kekuatan yang besar gitu, ya kan, kekuatan yang besar pula gitu. Nah, cuma timbul kemudian ya walaupun sekarang juga banyak ya dari kalangan sipil yang juga saya nggak tahu ini munculnya dari mana, yang kemudian juga mengkritisi ya terlibatnya tentara dengan kekuatan yang besar, yang seolah-olah ini menjadi satu pola yang sekarang itu dipakai, bahwa di dalam setiap ada peristiwa kekuatan tentara itu comeback gitu ya, kekuatan tentara itu kembali. Kita masih ingat beberapa waktu itu kan ada pantai itu ya, yang kemudian dipasangi pagar laut ya. Nggak tahu kalau sekarang kabarnya gimana. Kabarnya sekarang sudah dibeton gitu ya. Jadi artinya memang kekuatan negara sekalipun juga lemah ya di hadapan kekuatan ini gitu. Nah, kalau kita bertanya kekuatan ini itu apa? Ya saya kira nanti paralel dengan apa yang tadi sudah disinggung oleh guru saya itu, Ustaz Anwar Sanusi ya. Jadi beliau guru saya mulai dari Malang itu sudah ya. Ya. Nah, apa kemudian kekuatan ini yang kemudian bisa semakin besar itu? Tadi seperti yang sudah disinggung ya. Jadi baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lebih 14 abad yang lalu itu pernah menyitir satu hadis ya, yang tadi sudah sempat dibacakan ya, hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, an-nasu suraka ufi thalathin filma wal kala wan nar ya. Jadi manusia itu berserikat dalam 3 hal: air, api, dan padang penggembalaan. Ya. Nah, ini syariat yang itu kalau kita pikirkan, kalau ini kita cermati, ya, kalau mau kita pikirkan, ya, kurang lebih kita punya kesimpulan begini: lau tafakkaran nasu fi hasal hadis laktafa. Mungkin itu cukup ya untuk menggambarkan betapa kerusakan yang terjadi di tengah-tengah kita itu gara-gara kita mengabaikan salah satu saja itu ya, hadis yang tadi disebutkan ya. Penguasaan ya, makanya kalau sempat dikatakan bahwa ini satu bencana ya, satu bencana nasional kayak di Aceh, Sumatera ya, dan Sumatera Barat, Sumatera Utara ya. Itu saya kemarin sempat lihat itu ada satu meme itu yang kayaknya lebih menggambarkan ya, bahwa apa? Tidak ditetapkannya musibah yang terjadi di Aceh, Sumatera itu adalah bencana kedua ya. Karena ada bencana nasional pertama gitu, yaitu apa? Yaitu ketika negara
itu dia melanggar ketentuan yang tadi kita sebut itu ketentuan syariah berkaitan dengan masalah pengelolaan itu, yang itu efeknya atau itu dampaknya itu akan terjadi secara eskalatif di masa yang akan datang. Aceh, Sumatera itu diprediksikan orang itu akan bakal mengalami masalah yang sama ya setiap tahun. Kenapa? Karena problemnya sekarang itu sudah bukan lagi di hilir, tapi problemnya itu di hulu ya. Hutan yang sudah hilang itu kan butuh sekian waktu ya, waktu yang mungkin cukup lama untuk kemudian bisa merekonstruksi dia kembali ya. Nanami hutan ya, itu butuh waktu yang lebih panjang lagi gitu, lebih lama lagi gitu ya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kemudian hutan yang seharusnya menjadi milik publik tapi kemudian diserahkan kepada pihak-pihak tertentu, kepada individu, kepada korporasi ya, kepada para oligarki. Itu pula yang kemudian terjadi di Morowali ya. Di Morowali itu ada namanya itu tambang nikel ya. Tambang nikel yang paling sekarang itu paling dicari di seluruh dunia ya, paling dicari di seluruh dunia ya. Makanya kita itu jadi mengerti kenapa kok kemudian sekarang tiba-tiba mencuat ada satu peristiwa politik di mana persoalan ini digugat. Saya kira panjenengan juga sudah lama menyiumkan ada ada hal yang sebetulnya ganjal di daerah Morowali ya, tapi itulah faktanya itu. Nikel itu kan tadi kalau dalam bahasa kita itu masuk dalam tambang ya kan, dia jadi milik umum. Bayangkan kalau nikel termasuk juga batu bara itu kalau dikuasai oleh individu, kebayang nggak berapa banyak umat itu akhirnya hanya bisa dinikmati oleh 1-2 orang ya. Saya kasih contoh saja satu ilustrasi ya. Di Indonesia ini saya tidak usah sebut namanya ya, itu ada satu orang yang dia menguasai saham di tambang batu bara itu cuma sebesar 6,7% saham ya. Tahu berapa dividennya tahun kemarin? Berapa kira-kira? Ada yang sempat ngikuti? Itu dividennya, keuntungannya itu 2,4 triliun. 6,7% saham. Bapak-bapak pernah tahu uang 2,4 triliun itu seberapa banyak? Ya? Ya. Ada yang punya pondok pesantren di sini? Ya. Ada? Ya. Ya. Kalau guru saya itu dia sempat bercerita begini, dia itu punya satu sekolah. Ya. Sekolah punya cabang sampai di mana-mana lah ya, cabangnya banyak. Itu dalam 1 tahun itu kegiatan operasional, itu dana yang harus dihabiskan itu jumlahnya sebanyak 3 miliar. Sebanyak 3 miliar. Itu sekolah se-Indonesia itu, cabangnya ada di Indonesia. Nah, itu setahun 3 miliar. Ya, kalau kira-kira sebulan ya, mohon maaf, 3 miliar itu dalam 1 bulan operasionalnya. Kira-kira kalau 3 miliar itu 1 tahun itu kira-kira habis berapa? Ya, ini sudah makin malam kayaknya sudah susah mikir, sudah susah ngitungnya ya. Jadi kalau setahun itu baru dapat 36 miliar. Kalau 10 tahun berapa? 360 miliar.
Kalau 100 tahun berapa? 3,6 triliun. Anda bayangkan sekolah senasional ya itu butuh 100 tahun untuk bisa dapat 3,6. Ada satu orang di Indonesia pejabat nguasai saham 6,7%. Itu setahun itu dapatnya 2,6 triliun. Ya, itu dipakai, kalau dipakai jagongan itu berapa edisi San? Ini bakar kambing terus mungkin 7 turunan gitu ya. Kalau kacang ini macam-macam mungkin berapa ini ya. Jadi sangat luar biasa. Nah, kita bayangkan kalau ada satu orang dia saja kayak begitu, dia punya 2,4 triliun. Kira-kira dengan 2,4 triliun itu apa yang bisa dia lakukan dengan 2,4 triliun? Ya, kira-kira partai-partai kelepek nggak? Ya, kira-kira aparat kelepek nggak? Kira-kira DPR kelepek nggak? Ya, kira-kira presiden kelepek nggak? Gitu, ya kan? Makanya itu yang kemudian ketika satu saja syariat ini dilanggar, itu memunculkan yang tadi kita sebut itu, ada negara di dalam negara, ya. Makanya tinggal nanti kita ini, makanya kita punya dua soal itu. Siapa kepala negara yang memberikan kewenangan kepada individu tadi itu untuk bisa mengeruk kekayaan sebanyak-banyaknya, dia yang harus bertanggung jawab. Yang kedua, siapa kepala negara dari negara di dalam negara, gitu. Ya. Jadi ini harus, karena itu kan konsekuensi dari ucapannya Pak Safri kan. Pak Safri bilang ada negara di dalam negara. Pertanyaannya, siapa kepala negara yang kasih kesempatan? Yang kedua, kepala negara di dalam negara. Di dalam negara tadi, siapa kepala negara dari negara di dalam negara, gitu. Iya kan? Gitu. Jadi ini masih tadi ya soal nikel batu bara, belum lagi soal minyak ya, belum lagi soal tadi hutan ya. Hutan itu masya Allah ya, dibabat habis ya. Ada sekarang yang mengusulkan untuk merubah hutan itu jadi apa? Ditanami sawit atau ditanami food estate. Hutan dibabat. Food estate-nya mungkin butuh waktu ya. Sawit mungkin butuh waktu buat nanam sebelum nanti akhirnya dia bisa sustain menghasilkan. Tapi begitu konsesi diberikan, kekayaan yang didapat dari kayu itu sudah masuk di kantong, betul nggak? Ya. Dan kira-kira kalau kekuasaan seperti itu, kira-kira siapa yang bisa menghentikan? Ya, ya. Kira-kira siapa yang bisa menghentikan? Ya, ya Allah lah. Antum asyadu khalqan amis sama. Jadi kalau orang itu sudah kekuasaan itu sampai besar, melipat-lipat, dan apa praktis kita udah nggak bisa bayangkan gimana caranya menyelesaikan problem kemiskinan, karena orang ini diem aja kekayaannya nambah terus gitu ya. Sementara yang lain kita ini kan, kita ini ya kan, itu susah banget itu, kerja banting tulang ya, peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu susahnya minta ampun. Tapi ini ada orang yang diem tidur aja kekayaannya itu terus tuh, ya gitu. Kira-kira siapa yang bisa menghentikan? Makanya itu kalau kekuasaan itu sudah tidak lagi bisa ditegur ya, sudah tidak bisa lagi diprotes, sudah tidak lagi seolah-olah bisa dikendalikan, karena hampir semua itu sudah pada diem ya, nggak ada satupun lagi yang bersuara. DPR bahkan sampai hari ini soal bencana juga nggak berani bersuara gitu.
MPR juga tidak mungkin MPR mungkin ada senator ya, senator saya lihat ada yang bersuara, tapi kalau yang lain-lain partai politik semua sudah tidak bersuara ya. Aparat mau ngambil tindakan juga nggak bisa gitu. Kenapa? Karena khawatir jangan-jangan kalau kita usut kita juga kena gitu ya kan. Makanya korupsi itu salah satu akibatnya menyebabkan adalah penegakan hukum itu menjadi amburadul ya, menjadi tidak lagi berjalan. Sebagai konsekuensinya apa? Yang memprotes yang dianggap bermasalah secara hukum ya. Jadi panjenengan yang protes-protes nanti ini yang bakal jadi bermasalah dengan hukum gitu. Kenapa? Karena mau hukum yang di atas itu lebih berat gitu. Ya, jadi mandek. Ya udahlah, karena itu kemudian dah ditegur sama Allah, kekuasaan kalian itu kecil, manusia itu lemah, manusia itu rendah, manusia itu tidak punya kekuasaan apapun. Kalau Allah itu sudah ingin menurunkan ya musibah, turun ya. Nah mestinya kalau setelah peristiwa itu kita itu mestinya tobat. Nah untungnya kemarin ada satu pejabat yang mengusulkan kita itu rame-rame tobatan nasuha. Cuma soalnya beliau nyampaikan banyak juga yang nyinyir. Ya mungkin juga di ruangan ini ada yang nyinyir juga. Ya. Dapat bagian. Perlu tobatan nasuha. Dapat gitu. bagian. Iya gitu. Ya itu saja ya. Terima kasih. Baik, yang terakhir barangkali Ustadz tadi sudah disebut juga, ini mungkin perlu penegasan jawaban ini karena bencana demi bencana itu cukup besar juga. Barangkali sebagai bentuk kehati-hatian kita juga agar kita terhindar dari bencana, kira-kira bencana yang paling besar itu apa, Ustaz? Dan bagaimana agar kita tidak kena bencana yang paling besar tersebut? Matur nuwun. Jadi ada ini kan temanya itu kan tentang kutukan sumber daya alam ya. Ya, saya ingat ada satu tokoh itu dia mengatakan bahwa tidak ada ceritanya atau kisahnya negara yang kaya sumber daya alamnya itu jadi negara makmur gitu ya, katanya begitu ya. Dan bangsa yang maju itu menurut dia ini adalah bangsa yang manusianya itu kreatif gitu ya. Kira-kira benar gak? Ya. Saya kok langsung ingat dalam satu kitab ya, judulnya An-Nidham Al-Iqtisadi fil Islam ya, yang ditulis dan dikarang oleh Syekh Taqiyuddin An-Nabhani ya. Beliau justru mengatakan bahwa kekayaan terbesar yang dimiliki oleh umat itu adalah yang disebut dengan pemikiran. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya hilangnya pemikiran Islam ya di tengah-tengah umat itu akan berakibat kepada apa? Hilangnya seluruh kekayaan yang lain. Ya. Jadi kalau ada orang, ya misalnya gini ya, tadi itu kan kita sebut sebagai satu pemikiran ya, an-nasu surakau fi talatin. Ini kalau di di pesantren-pesantren itu juga diajarkan ini ya, itu sebagai sebuah pemikiran ya. Pemikiran itu kalau dibenarkan dia akan menjadi sebuah pemahaman. Pemahaman itu akan mendorong yang namanya kesadaran. Kesadaran untuk apa? Kesadaran untuk kemudian menerapkan pemikiran ini ya. Nah, pemikiran ini yang sekarang itu hilang di tengah-tengah umat. Ya. Sehingga barangkali ya, mungkin di luar sana itu masih sedikit kaum muslimin
itu yang tidak mengetahui, memahami bahwa ternyata di dalam Islam itu ada ajaran yang seperti ini, ya. Yang kebanyakan dikaji kan biasanya ya muter-muter itu aja ya. Ya. Sabar, ya. Doa, sabar, doa, sholat, tambah. Yaudah gitu aja muter-muter. Apalagi kalau nanti Ramadan gitu, ya. Kalau Ramadan itu udah kebaca gitu, bahkan oleh jamaah. Ini nanti kalau saya hadir di ceramah ini kira-kira materinya apa itu sudah hafal gitu, ya. Biasanya kalau di Ramadan itu ada satu ayat itu yang paling sering dibaca. Apa itu? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, ya. Saya pernah itu, Pak, ya, hadir di dalam satu ceramah. Ini sudah saya duga juga ini bakal nyampaikan ini juga gitu ya. Ya. Tapi kemudian ya, orangnya itu menyampaikan begini. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, ya. Panjenengan itu pasti tahu apa yang bakal saya sampaikan. Ya. Dan ayat yang saya bacakan itu mungkin panjenengan sudah hafal, ya. Kenapa? Karena setiap ceramah itu akan selalu disampaikan ayat tentang ini, ya. Dan bahkan mungkin bapak-bapak, ibu-ibu itu bosen dengarkan ayat tentang kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, itu saya sudah menduga itu, wah kayaknya kali ini materinya beda itu. Itu dugaan saya, karena dia sudah declare dulu di awal, ya. Wah, ini kayaknya jamaah ini bosan kalau saya bacakan ayat tentang itu. Tapi kira-kira apa yang terjadi, jamaah sekalian? Tidak ada salahnya kalau saya ulangi lagi supaya makin tambah paham. Itu yang terjadi di tengah umat, ya. Sehingga yang tadi kalau kita sebut ayat tentang ini itu jarang sekali dipelajari, jarang sekali kemudian diulas gitu. Apa dampaknya ketika itu kemudian tidak diajarkan, tidak dipahami? Terjadilah seperti yang sekarang terjadi, ya. Kekayaannya diambil, silahkan ambil, ya. Jadi itu yang tadi saya sebut, hilangnya pemikiran di tengah-tengah umat itu yang kemudian berakibat pada apa? Hilangnya seluruh sumber daya, termasuk juga ekonomi. Dan kita cuma punya satu saja ilmu yang masih tersisa, bahwa itu sudah kotor, ya. Jadi kenapa kita miskin? Kotor. Kenapa kita sengsara? Kotor. Kenapa kita begini dan begitu? Itu kita nyalahkan Gusti Allah. Padahal ini semua akibat kita itu meninggalkan salah satu, ya, perintah syariat, ya, di dalam masalah ekonomi. Nah, lantas kalau begitu kemudian apa yang seharusnya dilakukan? Ya berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana mengembalikan pemikiran ini ke tengah-tengah umat. Dakwah, ya, di tengah-tengah umat, dijelaskan di tengah-tengah umat, sampai kemudian umat itu paham bahwa selama ini mereka itu dibodohi, ya. Kira-kira kalau saya bilang bahasanya begini, ya, kan Indonesia ini kan kalau kita sebut negara penuh anomali, ya. Saya sering menyampaikan bahwa kita ini penuh anomali, ya. Kekayaan kita itu betul-betul sangat luar biasa, ya. Ada Freeport itu tambang emas, ya. Ada lagi yang baru itu namanya Blok Wabu, itu yang katanya dia punya cadangan emas itu jauh lebih banyak, ya. Bahkan dulu kita pernah ngitung-ngitung itu kalau emas itu dipakai, dikembalikan kepada rakyat itu udah ya, sudah pada sejahtera semua ini, ya. Nah, jadi kekayaan banyak. Tapi kok bisa kekayaan yang banyak
Tapi kemiskinan Indonesia itu ada di angka 60-70%, 80 bahkan 90% penduduk Indonesia itu miskin. Dan ketika negara itu mau ngasih makan ke anaknya, itu bingung cari utangan. Purbaya itu hari ini menyampaikan bahwa defisit kita tahun ini adalah 560 triliun. 560 triliun itu tadi 2,4 berapa kalinya itu Zat? Itu kalau ditutupi pakai tambang itu selesai. Cuma persoalannya apa? Tambang itu mereka yang ngambil, utang kita yang bayar, kan begitu ya. Nah inilah yang kemudian kalau di dalam kitab Nidhamul Iqtisadi itu dijelaskan, inilah bahaya dari yang namanya sistem kapitalisme. Bapak-bapak, sistem kapitalisme itu sistem yang sangat berbahaya. Kenapa? Karena kalau di dalam sistem kapitalisme itu negara itu sejahtera itu jarang, individu sejahtera itu jarang. Kenapa? Karena yang sejahtera adalah individu, ya. Makanya kalau kekayaannya dikumpul banyak, itu nggak larinya ke negara, larinya ke individu. Negara ya itu paling cuma dapat pajaknya saja. Kalau yang di Morowali lebih ngeri lagi Pak ya. Makanya dikatakan negara tanpa negara. Karena apa? Dia nggak bayar pajak. Sudah ngambil nggak bayar gitu. Nggak punya apa? Nggak bayar pajak, nggak bayar apa namanya? Bea cukai, nggak bayar imigrasi. Jadi makanya kalau ada satu tokoh itu nyebut yang di Morowali itu memang perampokan besar-besaran itu tanpa ada. Bisa dipersingkat. Ini susahnya saya kalau sudah bicara mau dipersingkat susah gitu. Ya itu. Jadi ini yang apa namanya. Jadi kalau ditanya gimana caranya, ya kembalikan pemikiran umat. Karena ideologi kapitalis itu hanya bisa dilawan itu dengan pemikiran juga, ya pemikiran ya. Mau lawan pakai duit susah, lawan pakai tentara susah, ya lawan pakai senjata susah gitu. Jadi ideologi kapitalisme hanya bisa dilawan dengan pemikiran, ya itu. Ya. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Suwarti, monggo. Iya, sudah lengkap tadi kayaknya. Oh, sudah lengkap. Apa yang seharusnya kita lakukan? Ya. Tadi saya setuju ya bahwa memang yang tadi kalau kita sebut soal tambang, ya, hutan. Itu ada banyak sebetulnya kerusakan selain itu ya. Jadi kalau kita sederhanakan dampak dari kerusakan yang diakibatkan oleh ideologi kapitalisme itu bukan dia hanya merusak sistem, tapi juga yang dirusak itu termasuk orang ya. Dalam pengertian apa? Dalam pengertian sistem itu sekarang membuat orang-orang itu juga ikut-ikutan rusak. Awalnya tidak ingin rusak, jadi ikutan rusak gitu. Ya. Misalnya kalau kita lihat di TV itu kan dulu nggak kebayang kita kalau bakal ada fenomena-fenomena seperti sekarang ya. Ada orang lagi nagih hutang, tahu-tahu ditanam di bawah tangga mati, padahal cuma nagih hutang. Ada orang minta supaya gajinya segera dibayar, mati, gitu kan? Ada bapak-bapak ngomong sama istrinya pengen kawin lagi, mati, gitu ya. Ya, dan seterusnya. Jadi rusak gitu ya. Kita lihat lagi kemarin misalnya ada anak bunuh ibu ya.
Kalau zaman jahiliyah anak perempuan lahir dibunuh. Sekarang anak bunuh ibu gitu. Bahkan kemarin ada kisah yang cukup menghentak, itu ada ibu yang dia itu sampai bayar pembunuh bayaran ya untuk bunuh anaknya gitu. Ya, ada yang lihat di TV itu ya, gara-gara katanya anaknya ikut lagi bete itu ya. Awalnya nggak percaya waktu istrinya cerita, nggak percaya, tapi begitu ternyata ibunya menyaksikan secara langsung, itu langsung nyewa pembunuh bayaran berapa orang itu untuk bunuh anaknya. Jadi ini satu fenomena sosial. Jadi kalau ada kerusakan di bidang ekonomi, ada kerusakan politik, ada kerusakan sosial dan seterusnya. Maka kalau kita bicara dalam konteks perubahan, sesungguhnya perubahan itu baru akan terjadi itu kalau kalau memang terjadi perubahan itu dalam seluruh aspek kehidupan ya. Kalau kita bicara perubahan itu harus terjadi dalam seluruh aspek kehidupan ya, maka ini sebetulnya sudah lagi bukan solusi-solusi yang dibutuhkan, bukan solusi-solusi teknis ya. Bahkan yang solusi ganti presiden pun juga sekarang bukan solusi gitu. Ya. Jadi harus ada satu perubahan yang sifatnya paradigmatik, satu proses perubahan yang sifatnya itu kalau dalam bahasa kita ya, tapi ini agak sedikit gak enak dengarnya, itu perubahan yang harus dilakukan itu secara radikal ya. Tapi ini juga yang jadi problemnya, kalau kita menginginkan ada perubahan yang radikal, kita pun juga jadi dituduh jadi radikal, jadi susah juga gitu ya. Ini kan perubahan kan harus paradigmatik. Bahkan kemarin saya sempat kaget, itu ada satu pertemuan, tapi nggak di sini. Itu satu pertemuan diikuti oleh banyak ulama, banyak generasi-generasi muda, itu isinya begini, bahwa solusi untuk menyelesaikan dampak lingkungan yang makin memburuk adalah dengan jalan memahamkan di tengah-tengah masyarakat tentang moderasi beragama. Itu coba. Itu ada itu yang kayak gitu. Jadi seolah-olah yang namanya radikal itu adalah sumber masalah, sumber kerusakan lingkungan itu karena radikal gitu. Sumber tadi yang bunuh-bunuhan tadi itu gara-gara radikalisme. Korupsi itu sebabnya apa? Radikalisme gitu. Jadi semuanya itu seolah-olah akarnya itu adalah radikalisme. Ya. Karena itu menurut saya, kalau saya boleh bahasa bahasa seperti bahasa Pak Safri itu, karena satu provinsi bahasanya beliau itu ewako gitu. Tahu artinya ewako itu artinya apa? Enggak ada yang tahu ya. Jadi kemarin habis dia ngomong yang di sana itu, terus diundang di Unhas, di hadapan mahasiswa banyak, dia teriak ewako kayak gitu. Tahu artinya ewako? Lawan. Nah, ewako itu bahasa Bugis ya, artinya itu adalah lawan ya, gitu. Jadi ini yang pertama. Kemudian perubahan itu juga harus mencakup upaya kita untuk menghindarkan umat ini dari keterpecah belahan ya. Karena ini juga jadi makanan empuk itu, yang kemudian jadi penghambat ya. Kadang kalau muncul masalah-masalah korupsi, umat Islam nggak kompak ya. Tapi kalau ada persoalan khilafiyah muncul, seneng banget itu ya. Bahkan bisa dibikin tulisan sampai berjilid-jilid itu untuk membantah saudaranya. Tapi giliran yang kayak gini ini nggak ada yang mau ngangkat gitu. Ya, banjir itu nggak ada yang mau ngangkat, kekayaan dirampok itu nggak ada yang mau ngangkat. Tapi begitu disinggung soal masalahnya, luar biasa itu, ngamuknya minta ampun itu. Nah ya, dan kita harapkan ini juga tidak terjadi gitu ya. Karena itu Islam itu memang hadir itu untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Dan kita melihat sebetulnya tanda-tanda itu ada muncul. Misalnya
Ya, kalau kemarin salah seorang senator dari di Sumatera itu dia mengatakan bahwasanya apa? Sekarang itu sudah muncul gejala-gejala untuk yang disebut dengan pemisahan diri, gitu. Separatisme. Khususnya di 3 daerah yang sekarang itu terjadi bencana. Ini kok hutan kita diambil, kekayaan kita diambil, ini semuanya di setoran pusat, pas kita ini butuh bantuan kok tidak ada bantuan sama sekali gitu. Ya. Jadi mereka sudah sampai pada kayaknya yang sana nggak ngurusi kita gitu. Ya, apalagi yang bikin rusak itu nggak di situ gitu kan. Ya kan? Itu orang tadi katanya orang di mana itu? Alamatnya di mana tuh? Kita sebut saja di Jakarta gitu. Jadi itu. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa perubahan itu harus menyentuh aspek yang tadi kita bahas tadi itu, yaitu bahwa orientasi kita itu adalah bagaimana kemudian mengembalikan kekayaan milik umat itu yang sekarang itu sudah diambil oleh para korporasi asing maupun tadi ya para korporatokrasi gitu ya. Ya. Jadi korporat yang crazy. Ya. Dan itu memang sekarang jadi pola hampir semua. Makanya sekarang itu kalau kita bilang ada pejabat mikir rakyat itu kayaknya kok sudah nggak ada. Ya. Kemarin itu Pak Sudirman Said itu bilang bahwa sekarang itu antara pejabat dengan rakyat itu gapnya itu makin melebar, jaraknya itu makin melebar. Kenapa? Karena pengusaha yang jadi penguasa sekarang itu adalah pengusaha. Jadi kalau dia mau melakukan sesuatu itu adalah yang dihitung itu adalah soal untung sama ruginya. Jadi kalau kemarin katakanlah dia ngitung-ngitung, kalau saya itu pemilu habisnya sekian, kira-kira saya harus melakukan apa supaya modal saya itu balik. Belum sempat balik sudah mau pemilu lagi gitu. Jadi nonsen itu kalau kita berpikir bahwa mereka itu akan berpikir untuk rakyat, ya. Ya kecuali kalau yang dimaksud rakyat itu adalah anak, istri, kroni, ya itu rakyat juga itu kan kalau bahasanya mereka. Ya. Nah, maka ini semuanya itu bisa terjadi itu kalau apa? Kalau kita sekarang itu tutup yang namanya habitat tumbuh suburnya para kapitalis. Ya. Yaitu apa? Gimana caranya tutup? Sumber keuangannya ditutup. Gimana caranya tutup sumber keuangan? Gampang, terapkan hukum yang tadi itu. Selesai. Karena kalau itu nggak ditutup, nggak selesai sampai kapanpun. Wong keserakahan manusia itu udah sundul langit kok, ya. Selesai satu gunung, mereka pindah lagi kemana? Selesai ini pindah kemana? Dan mereka nggak pusing. Negara ini mau hancur apa mau bangkrut, rakyatnya mau susah itu mereka nggak pusing. Kenapa? Karena dengan keuangan yang mereka punya, ya. Bahkan kalau negara ini hancur, banjir terjadi di mana-mana dan seterusnya, gampang. Tinggal mereka cari pulau baru, bikin sistem lagi di situ, gitu kan? Yang sisa itu ada yang nggak bisa kemana-mana, gitu. Rakyat kan? Rakyat mau kemana? Gitu. Ya. Nah, karena itu poinnya adalah hentikan kapitalisme dan kemudian terapkan sistem Islam, ya. Caranya bagaimana? Caranya nanti kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya ya.